Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Bapak Supriyono Sarjana Komunikasi, Magister Komunikasi, dan juga teman-teman sekalian yang mengikuti mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi alat pengembangan sistem. Sebelum masuk pada materi, perkenalkanlah saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Cindy Nur Utami, NIM 2019-11453. Rekan saya yang pertama, Kunarto, NIM 2019-11446. Rekan saya yang kedua, Aprilia Novianti, NIM 2019-11429. Rekan saya yang ketiga, Bayu Puja Wicaksana, NIM 2019-432. Rekan saya yang keempat, Intan Tiara Kasih, NIM 2019-11448. Dan rekan saya yang terakhir, Andrizal Rinaldi, NIM 2019-11441. Yang telah sampaikan di awal, kelompok kami, kelompok 3, akan membawakan materi diskusi yaitu alat pengembangan sistem. Baiklah teman-teman, sebelum pada sesi penyampaian materinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, perkenankanlah saya untuk menyampaikan pokok bahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, kami akan membahas mengenai HIPO atau hierarki input proses output. Yang kedua, data flow diagram. Yang ketiga, structure chart. Yang keempat, structure analysis and design technique. Dan yang terakhir adalah Jackson's diagram. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang alat pengembangan sistem. Yang pertama yaitu HIPO atau hierarki input proses output. Menurut Jogianto HM dalam buku Analisis dan Desain Sistem Informasi tahun 2005.2787, HIPO atau hierarki plus input proses output adalah alat desain dan teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem. HIPO atau hierarki plus input proses output mempunyai sasaran utama sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyediakan suatu struktur guna memahami fungsi-fungsi dari program. Yang kedua, untuk lebih menekankan fungsi-fungsi yang harus diselesaikan oleh program, bukannya menunjukkan statement-statement program yang digunakan untuk melaksanakan fungsi tersebut. Yang ketiga, HIPO sasarannya yaitu untuk menyediakan penjelasan yang jelas dari input yang harus digunakan dan output yang harus dihasilkan oleh masing-masing fungsi pada tiap-tiap tingkatan dari diagram-diagram HIPO. Sasaran HIPO yang keempat adalah untuk menyediakan output yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pemakai. Demikian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai HIPO chart. HIPO chart digunakan sebagai alat untuk menganalisis problem dan memvisualisasikan solusi menggunakan pendekatan top-down design. Dimulai dari level makro, diagram secara bertahap diperluas hingga ke bentuk detailnya. Sebagai contoh, identifikasi proses, ada proses, sedangkan uraian proses ke bagian yang lebih detail ada input, proses, dan juga output. Melanjutkan penguraian proses pada setiap cabangnya hingga pada bagian terperinci. Ada input, yaitu ada function, proses juga ada functionnya, dan juga output juga ada functionnya. Nah, fungsi dari sistem yang digambarkan oleh HIPO dalam 3 tingkatan diagram yaitu yang pertama visual table of content. Nah, visual table of content ini terdiri dari satu diagram hierarki atau lebih.
Diagram ini menggambarkan hubungan dari fungsi-fungsi secara berjenjang visual table of content, menggambarkan seluruh program HIPPO baik rinci, ringkas maupun terstruktur. Yang kedua, diagram ringkasan atau overview diagram, yaitu suatu seri diagram fungsional di mana masing-masing diagram dihubungkan dengan salah satu fungsi sistem. Kemudian yang ketiga, diagram rinci atau detail diagram, yaitu suatu seri diagram fungsional dan masing-masing diagram dihubungkan dengan sebuah subbab fungsi sistem. Diagram rinci merupakan diagram yang paling rendah dalam diagram yang terdapat dalam paket HIPPO. Oke, akan saya lanjutkan. 2. DVD diagram, data flow diagram. Menurut Kenneth Sconzer, tujuan dari adanya DVD sendiri adalah sebagai penyedia atau menjembatani antara pengguna dengan sistem. Data flow diagram berbeda dengan UML atau Unified Modeling Language, di mana hal mendasar yang menjadi pembeda antara kedua skema tersebut terletak pada flow dan objektif penyampaian informasi di dalamnya. Fungsi data flow diagram. 1. Menyampaikan rancangan sistem. Dengan pembuatan DVD, maka proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah dengan tampilan visual yang simpel dan dapat dimengerti oleh tiap stakeholder, di mana data yang disajikan mampu menggambarkan alur data secara terstruktur dengan pendekatan yang lebih efisien. Dan yang kedua, menggambarkan suatu sistem. Fungsi yang kedua, DVD dapat membantu proses penggambaran sistem sebagai jaringan fungsional. Maksudnya adalah di dalam jaringan terdapat berbagai komponen yang saling terhubung menggunakan alur data. Dan yang terakhir, perancangan model. Fungsi yang terakhir, diagram ini juga dapat membuat rancangan model baru dengan menekankan pada fungsi sistem tertentu. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat bagian yang lebih detail dari diagram alur data tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Tiara Kasih, NIM 2019-114. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur chat. Struktur chat merupakan chat yang digunakan dalam software engineering yang menunjukkan keseluruhan komponen yang harus diikuti disertakan dalam sebuah program pada level atas, di mana komponen ini diatur atau disusun menggunakan forward hierarchy yang menyirat urutan, pilihan, dan perulangan. Pada prakteknya, secara sederhana dapat berasal dari DFD, hanya saja mempresentasikan sistem lebih rinci daripada DFD. Sistem diuraikan ke dalam modul fungsional yang lebih rendah, menjelaskan fungsi dan subfungsi yang lebih rinci dari tiap modul sistem yang lebih spesifik dibandingkan DFD. Baiklah, saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang SAT, yaitu Struktur Analysis and Design Technique. Structural Analysis and Design Development adalah strategi atau alat pengembangan sistem yang menekan pada penggambaran model sistem untuk membantu memvisualisasikan dan menganalisis problem, mendefinisikan keperluan bisnis, dan mendesain sistem informasi. Metode ini adalah metode yang paling lama di antara metode yang ada dan merupakan pendekatan umum yang digunakan untuk menganalisis dan mendesain sistem informasi berdasarkan kepada modeling. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Jackson Diagram. Jackson Diagram
adalah sebuah metode atau alat pengembangan sistem yang mencakup siklus hidup perangkat lunak baik secara langsung atau dengan menyediakan kerangka kerja di mana teknis yang lebih khusus dapat cocok. Jakson pengembangan sistem dapat mulai dari tahap dalam proyek ketika ada karya pernyataan umum persyaratan. Ada tahap pemodelan. Pada tahap pemodelan, para pengembang membuat deskripsi dari aspek bisnis atau organisasi bahwa sistem akan peduli dengan untuk membuat ini. Deskripsi mereka harus menganalisa bisnis mereka, memilih apa yang relevan dan mengabaikan apa yang tidak. Selanjutnya tahap implementasi. Pada tahap ini, hasil dari tahap implementasi adalah sistem final. Tahap ini adalah satu-satunya langsung berkaitan dengan mesin, dan perangkat lunak yang terkait pada sistem ini adalah untuk menjalankan. Oleh karena itu, serta memproduksi dan pengujian kode. Tahap implementasi meliputi masalah desain fisik. Selanjutnya tahap jaringan. Pada tahap jaringan kita membangun sebuah deskripsi yang tepat dari sistem apa yang harus dilakukan, termasuk output yang akan dihasilkan dan cara sistem ini adalah untuk muncul kepada pengguna. Deskripsi ini adalah dalam hal jaringan program. Selanjutnya ada proyek dan rencana. Tahapan dan subteks adalah tetap penting karena mereka mengklarifikasikan dan mengatur pekerjaan teknis. Mereka menjelaskan pilihan terbuka untuk manajer proyek dan menerangi resiko ketika keputusan harus diambil.